penistaan agama Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang, ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisi ya atas ya, biarin saja, itu memang mereka apa saja ya, tentu saja bisa jadi masalah. Kalau orang Islam itu memang begitu, makanya kita kasih tahu, Nabi kamu tidak masuk surga. Udah selesai, memang apapun yang kamu bikin memang bikin masalah. Lah mau diapain, nabinya tidak masuk surga? Nah, umatnya itu hanya membeo saja, itu tadi ya, karena ini kan agama ilusi kan, agama ilusi. Karena nabinya berdelusi ya, makanya kitabnya kan kitab asumsi, umatnya berhalusinasi ya, pasti. Makanya Indonesia nggak maju-maju selama masih mayoritas Islam. Percaya saya, tidak ada negara mayoritas Islam yang maju, yang adanya yang kaya pemimpinnya, rakyatnya kere. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sumadi, saya pengurus Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Ciamis, termasuk juga penggiat keragaman dan hidup bersama di tengah keragaman di tingkat grassroots. Memang beberapa hari yang lalu saya termasuk yang mencoba mendengarkan pidato-pidato dari Joseph Paul Zhang. Zhang ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai Nabi ke-26. Nah, ada beberapa catatan saya tentang Zhang ini sebagai Nabi ke-26. Pertama, bahwa dari beberapa wawancara di berbagai TV, misalkan wawancara di Jawa Post, ya, kemudian di IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab, kemudian di TV One, salah satu yang menjadi latar belakang Zhang untuk mendeklarasikan diri sebagai Nabi ke-26 itu saya baca bahwa di Indonesia banyak diskriminasi, marginalisasi terhadap kaum minoritas. Misalkan kalau tempat-tempat ibadah semacam masjid kapan saja boleh buka tanpa harus izin-izinan begitu, tetapi kemudian gereja Yasmin sudah lama diprotes pun tidak keluar izin-izinnya, atau 200-an gereja juga ditutup di Indonesia. Dia juga mempersoalkan bagaimana para penghina agama-agama, orang yang dikategorikan oleh dia sebagai orang Islam itu tidak ditindak oleh polisi begitu. Tetapi begitu orang Kristen melakukan semacam penghinaan terhadap agama, penistaan, penodaan atau penistaan terhadap agama atau bahasa lainnya, itu kemudian cepat ditindak. Nah, kemudian Zhang juga melakukan pembelaan misalkan bagaimana perilaku diskriminatif kaum mayoritas Sunni terhadap Syiah, sehingga Syiah juga mendapat perlakuan yang diskriminatif. Atau dia juga mengkritik Indonesia ini bukan negara demokrasi secara de facto gitu, karena sila-sila Pancasila ini tidak diterapkan dengan baik. Nah, saya kira kritikan-kritikan semacam itu kritikan-kritikan yang baik, yang hampir semua aktivis mendiskusikan hal-hal seperti itu tiap waktu dan bagaimana menyusun program-program agar berbagai persoalan itu bisa dieliminasi. Tetapi persoalannya kemudian adalah tadi misalkan di awal video yang sebagai pembuka di sini itu Zhang terus-menerus melakukan dalam tanda kutip ya, itu hate speech ya, sesuatu kebencian, melakukan serangan-serangan komunikasi yang mengandung kebencian terhadap agama lain, khususnya yang paling menohok itu kepada agama Islam. Salah satu yang diserang adalah Nabi ke-25. Dia mengatakan sebagai kira-kira begitu, Nabi ke-26 gitu. Nabi ke-25 tidak akan masuk surga begitulah ya. Nabi ke-25 itu sebagai penista. Bahkan di video IKIM misalkan dia membandingkan antara dia sebagai Nabi ke-26 dengan Nabi ke-25 yang menurut saya memang tidak equal, tidak bisa, zaman dan waktunya sama. Misalkan dia membandingkan, ini sangat bodoh sekali menurut saya,
membandingkan dia hafal 5 atau menguasai 4-5 bahasa, tetapi kemudian Nabi ke-25 hanya 1 bahasa. Itu nggak bisa, zaman dan waktunya saja berbeda begitu. Atau hal-hal lain lah ya, dia juga hanya memahami sepotong. Nabi menyuruh-nyuruh membunuh gitu, sedangkan saya tidak pernah menyuruh membunuh. Jadi sangat kontras sekali. Ini hal-hal yang menurut saya hate speech di tataran grassroots ini dapat merusak keragaman, ya, ketentraman, harmoni yang berbagai aktivis melakukan perjuangan kerja keras supaya kerukunan keragaman itu dapat dipahami. Nah, bagi saya kerukunan, keragaman, harmoni itu di atas keyakinan. Tentu banyak hal menurut keyakinan saya pribadi, agama-agama lain praktek-prakteknya juga praktek secara ekonomi sosial, ada juga yang kemudian mendiskriminasi kita yang mayoritas. Tetapi kemudian itu kita nafikan karena kerukunan dan harmoni itu di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Ya, agama memang banyak mendapat kritik, pernah ya secara ilmiah. Misalkan di pendekatan-pendekatan kajian agama secara sosial, tokoh semacam Marx itu menganggap agama sebagai alat legitimasi ketidakadilan sosial. Agama itu alat legitimasi kekerasan sosial. Karena banyak orang mempergunakan agama yang kemudian untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan kekuasaan, kepentingan-kepentingan ekonomi. Tetapi cara-cara Zhang saya kira cara-cara yang menyulut emosi, menyulut kebencian etnis, juga agama, begitu. Zhang ini tidak mempelajari teori-teori komunikasi secara menyeluruh. Mungkin boleh tanya, ahli-ahli teori komunikasi di Eropa saja pasti menilai bahwa komunikasinya ini bukan komunikasi yang win-win solution, tetapi komunikasi yang mengajak berkonflik, begitu. Ya, saya bersyukur pernah tinggal di Amerika Serikat, misalkan kita komunikasi itu dijaga supaya hati yang satu dengan yang lainnya tidak terluka. Ketika misalkan seorang pelayan restoran menanya kepada kita, apakah makanannya enak nggak di Amerika? Kita selalu jawab, ya, very delicious, sangat enak. Padahal makanannya tidak cocok dengan lidah saya. Tetapi ini adalah bagian dari komunikasi yang baik. Jadi dalam perspektif komunikasi, apa yang disampaikan oleh Paul Zhang itu termasuk yang bukan lagi tidak cocok, tetapi juga tidak baik dalam konteks kerukunan dan harmonisasi umat beragama. Teori apapun, perspektif apapun, menilai pernyataan Zhang saya kira pernyataan yang berbahaya. Oleh karena itulah, saya sebagai pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat grassroots, saya kira kalau Zhang punya keyakinan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, itu sah-sah saja, tetapi kemudian jadilah itu pegangan hidup tanpa harus menafikan, menyalahkan, dan menghina. Ini yang berbahayanya adalah menghina agama-agama lain. Kalau Anda katakan itu di warung kopi, di pos ronda dengan sesama Anda, sesama aktivis Anda, satu frekuensi Anda, itu silahkan, itu biasa. Pernyataan-pernyataan itu tidak aneh. Jadi jangan sampai sekali lagi karena pernyataan-pernyataan Zhang yang mengandung hate speech ini jangan seperti menjadi anggapan orang ini akan menjadi pansos. Dan bagi saya, umat Islam sedang berpuasa. Saya harap dan insya Allah umat Islam tidak akan terprovokasi dengan provokasi-provokasi Zhang yang sampai tadi malam itu masih mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menyulut emosi umat, begitu. Tapi umat Islam tidak terprovokasi. Umat Islam tetap cool, tetap damai, dan umat-umat lain. Dan ini menjadikan nanti Zhang akan menjadi nabi yang gagal viral, gitu. Bahaya, nabi yang gagal viral. Oleh karena itulah kembali kepada diskusi-diskusi yang logik, ilmiah, dan kemudian tidak menyulut emosi kanan kiri, termasuk menjelek-jelekan bangsa kita sendiri, gitu. Nanti kamu akan menyesal deh, Zhang, ya, tinggal di Eropa, karena Indonesia apapun itu negara yang paling toleran dan negara yang paling enak untuk kita hidup bersama. Terima kasih. Semoga Zhang
Ya terserah mau nurut atau tidak, tetapi saya tetap berpesan berdiskusi yang logik dan bervisi pada penghargaan keragaman-keragaman. Jangan sampai setback lagi ke zaman purba sehingga yang menjadikan kita bertarung dan kita berkonflik. Terima kasih. Kita semua harmoni dan kita semua sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua.